Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Nah, kali ini saya akan mencoba menjelaskan tentang mekanisme reaksi saponifikasi ya, atau reaksi penyabunan. Ini biasanya eh, sering digunakan untuk pembentukan suatu sabun ya. Jadi umumnya itu nih sabunnya itu dibentuk biasanya dari ester ya. Jadi ada suatu ester, nah ini ester ya. Ada suatu ester atau kita tulis aja di sini adalah struktur dari trigliserida ya, atau ini trigliserida ya, ini namanya gliserin tristerat ya. Nah, jadi ini pokoknya ester yang membedakan tuh di sini ya biasanya ya. Entah itu berapa rantai karbonnya. Kalau di sini karbonnya 17 ya, ada 17 karbon. Kemudian pastinya ada suatu alkali atau basa ya. Di sini yang digunakan adalah NaOH ya. Kemudian di sini adalah sabunnya ya. Nih biasanya ada kation dari basanya ya. Nah, di sini ya Na karena kita gunakan alkalinya kan NaOH gitu kan. Di sini adalah Na natrium ya, natrium stearat. Stearat tuh bagian ininya ya. Nih bagian stearat tuh ini ya. C17H35 ya. Dan biasanya dihasilkan nih gliserol ya. Jadi ada gugus alkohol di situ ya. Nah, gimana nih mekanisme pembentukan dari suatu ini ester dengan alkali bisa menghasilkan sabun dan alkohol gitu kan, gliserol khususnya. Oke, kita akan bahas mekanismenya dari kasus yang pertama. Oke, kita gunakan warna hijau ya. Jadi proses yang pertama itu pasti kita butuh yang namanya nukleofil ya. Nukleofil itu adalah suatu gugus yang biasanya bermuatan parsial negatif. Artinya nukleofil. Nukleo itu kan positif, fil itu suka, berarti dia suka positif. Yang suka positif ya dia negatif. Nah, kasusnya di sini kita akan ionisasi basanya ya atau alkalinya. Oke, jadi kita tulis dulu ya ionisasi alkali. Berarti kita akan ionisasi NaOH ini menjadi Na+ dan OH-. Nah, nukleofil yang kita gunakan yang bermuatan negatif dong ini ya. Ya, biasanya OH ini menjadi suatu nukleofil gitu ya. Fungsi nukleofil ini nanti untuk menyerang si elektrofilnya gitu kan, sehingga nanti reaksinya bisa berjalan. Jadi kita tulis nukleofil ya. Oke. Karena di sini kita akan memecah tiga, lihat di sini ada 3 ester ya kan. Nah, makanya kita akan gunakan 3 basa gitu ya, 3 nukleofil ini khususnya ya setelah diionisasi. Nah, oke kita lanjut ke tahap yang kedua. Oke, tahap yang kedua di sini yang bawah. Nah, saya udah kasih gambar di sini strukturnya ya. Oke, nah tadi nukleofil yang telah dipecah, nah saya akan tulis 3 ya. Jadi ada 3 OH, OH- gitu kan. Berarti dia kelebihan elektron. Begitupun ada Na-nya 3 juga ya, 3 Na+. Nah, ini nanti digunakan. Oke, nah nukleofil ini yang akan memutus ikatan di sini nanti ya. Caranya gimana? Oke, tahap pertama nukleofil ini akan menyerang karbon ya, karbon pada karbon apa gugus karbonil gitu ya. Oke, karena di sini ada 3 OH, ini semuanya nyerang sini ya. Oke, ini nyerang sini. Ingat, penyerangan itu arah panah selalu dimulai dari yang bermuatan negatif ya, atau dimulai dari nukleofil. Jangan sampai panahnya kayak gini. Oke, kalau panahnya kayak gitu salah. Oke. Nah, berarti ini tiga-tiganya akan menyerang karbonil di sini ya. Karbonil itu rangkap CO gitu ya. Rantai CO, CO rangkap 2. Oke, karena lihat, ini kan karbon nih. Namanya karbon itu ikatannya kan cuma 4 maksimal kan. Dia punya 4 tangan kan, golongan 4. Nah, karena dia digunakan untuk berikatan ya, dalam artian diserang oleh si nukleofil tadi, maka ada satu ikatan yang harus dikorbankan. Berarti rangkap 2 ini yang rentan untuk di resonansi ke atas ya. Karena di sini ada 2 ikatan, biasanya satu ikatannya akan diresonansi ke sini. Nah, kayak gitu ya. Ini pun sama. Ini kayak gitu, ini ke atas ya.
Jadi kalau kita tulis di sini adalah tahap yang A, tahap yang B gitu kan ya. Sehingga akibatnya apa? Nah, akibatnya di sini akan muncul OH ya, karena OH yang tadi ini masing-masing menyerang si elektrofil karbonil gitu kan. Berarti kita tulis OH, ini pun OH. Nah, tapi ikatan yang ini menjadi rangkap satu. Jadi ikatan satu karena salah satu ikatan rangkapnya atau elektronnya diresonansikan ke atas. Nah, ini kita hapus satu ya. Ntar dulu. Nah, ini kita hapus. Ini juga kita hapus. Satu, ini juga kita hapus. Nah, sehingga karena dia diresonansikan ke atas, elektron pada ikatan ini akan menjadi posisi di O. Ya kan, di oksigen di sini. Kita tuliskan O ini negatif dia. Toh negatif aja ya gitu. Jadi menjadi parsial negatif. Oke, negatif, ini pun negatif. Ingat ya kayak gitu. Jadi diresonansikan ikatannya ke atas gitu ya. Jadi elektron pada ikatan yang ini yang rangkap itu salah satu ikatannya atau pasangan elektronnya diberikan kepada si oksigen yang atas ya, diresonansikan. Oke, kita lanjut ke tahap selanjutnya. Nah, tahap yang ketiga, disinilah pemutusannya ya. Nah, saya copy yang ini aja supaya cepat ya. Oke, ini kita copy. Terus ini kita hapus. Kita hapus dulu. Oke. Juga kita hapus saja. Nah, kalau kita tulis tadi tahap kedua ini adalah proses penyerangan nukleofil ya. Penyerangan nukleofil ya, dalam artian di sini adalah kasusnya OH- ya, itu nukleofilnya. Penyerangan nukleofil terhadap karbon ya, atom karbon atau elektrofil atau nah kita tulisnya gini aja, atom karbon ya pada gugus karbonil ya. Karbonil itu ikatan CO rangkap 2 ya. Nah, jadi prosesnya ada baru dua nih ya. Nah, terakhir proses yang ketiga adalah resonansi lagi nih ya. Resonansi pasangan elektron bebas pada oksigen yang tadi kan. Nah, sehingga memutus ikatan OC ya, OC. Nah, sehingga memutus ikatan yang ini ya, OC ini gitu. Oke, kalau kita tuliskan, nah ini beresonansi lagi nih karena nggak stabil. Agar stabil ini diberikan lagi ke sini, ya kan? Ini berikan lagi ke sini PB-nya. Nih si elektron ini yang negatif tadi diberikan lagi gitu ya. Jadi ingat ya, kalau dia kelebihan elektron selalu diberikan tanda negatif ya. Diberikan sehingga kalau diberikan ini menjadi rangkap 2 kan? Nah, kalau dia menjadi rangkap 2, nggak boleh dong ikatannya 5. Ini 2, 3, 4, 5. Nah, maka ada satu ikatan yang dikorbankan. Mana yang dikorbankan? Nah, ini yang lepas ya. Ikatan yang ini dilepaskan, tapi elektronnya diberikan kepada O. Ya. Jadi bukan kepada C yang diambilnya nih, tapi elektronnya diberikan kepada O. Ya. Jadi selalu kepada yang lebih negatif, karena O itu kan lebih elektronegatif dibandingkan karbon ya. Jadi ikatan ini diberikan ke sini, ikatan ini diberikan ke sini. Jadi ikatan ini kan putus gitu kan. Nah, sehingga hasilnya kayak gimana? Nah, hasilnya ya menjadi putus. Jadi kita tulisnya gini dulu, kita copy deh ya dari yang atas. Nah, kita copy ini aja. Nah, tinggal kita putuskan bagian sini nih. Nah, sip. Ini kita putus, ini kita putus, ini kita putus. Ya, kayak gitu. Nah, sekarang kita pindahkan yang ini ke sebelah kanan ya.
Ini panahnya ya, kekecilan ya, kita gedein. Pakai garis aja nih. Oke. Nah, ingat di sini ada OH-nya tadi ya. Nah, ini OH yang nukleofil tadi dari si alkali ya, dari suatu basa. Nah, ini kan ikatannya udah stabil dong sekarang. Lihat. Ya. Kenapa stabil ya? Lihat aja nih. Ini kan ya udah stabil karena lihat ikatan C ini dia sudah mengikat 4 ikatan ya. Ya. Kalau udah 4 ikatan udah stabil dia. Ini 2, 3, 4 semua. Nah, apakah ini sudah selesai belum? Ingat tadi di sini kita masih punya 3 Na+ ya. Ini adalah kation dari si alkali tadi. Nah, setelah ini gimana? Nah, setelah ini ingat kan tadi elektron dari sini, ya kan? Nih dari yang ini nih, dari yang ini nih diberikan kepada oksigen yang ini kan. Artinya apa? Berarti artinya oksigen ini pasti menjadi negatif ya karena elektron pada ikatannya diberikan kepada oksigen tersebut. Maka ini menjadi negatif kan? Ingat ya, oksigen itu stabilnya di ikatan 2. Kalau oksigen itu ikatannya 1, pasti dia negatif. Kalau oksigen itu 2, stabil ya. Gitu ya. Nah, kalau misalkan ikatannya 3, dia kekurangan elektron, makanya dia positif ya. Kayak misalkan H3O, ini oksigennya kan mengikat 3, biasanya positif. Kalau H2O stabil. Kalau HO doang, OH pasti dia negatif ya. O-nya negatif. Kenapa? Karena dia kelebihan elektron. Kalau positif kekurangan elektron. Nah, itu sekedar pengetahuan ya. Nah, setelah ini nggak stabil nih sekarang. Si oksigen ini nggak stabil. Dia akan menyerang atom hidrogen pada gugus ini nih, nukleofil tadi, OH. Ya. Sehingga gimana nih kalau saya tulisin, ini kan ada OH nih. Nah, kita pecah dulu ikatanya supaya kelihatan ya. Nah, ini kita hapus. Ini kan OH-nya gini ya, OH gitu ya. Ini OH. Ini OH. Nah, oksigen ini dia akan menyerang sesuatu yang positif. Ya, yang positif di sini adalah atom hidrogen. Ya. Ini pun nyerang ke sini, sama. Ini juga nyerang ke sini, sama ya. Jadi 3 kali nyerang gitu. Kita pakai warna hijau. Sehingga ketika ini diserang, ya, ini proses A. Tadi ini proses A, B yang atasnya. Supaya nggak ketukar, jadi tahapannya A dulu ya. A dulu baru yang B. Nah, ini pun A dulu baru B. Jangan sampai ketukar ya prosesnya. Ini A dulu baru yang B. Nah, ini A-nya yang ini sehingga kalau misalkan hidrogennya di ikatan, kan hidrogen itu cuma golongan 1. Artinya cuma ada 1 ikatan. Ketika dia diserang oleh nukleofil di sini, ya, oksigen di sini, maka ikatan ini mau nggak mau harus dikorbankan. Nah, ikatan di sini oksigen menerima elektron dari ikatan yang dilepaskan ya. Jadi kasih ini kasih ke sini, ini ngasih ke sini ya. Jadi H ini diambil kan oleh si oksigen yang di sini semua. Sehingga gimana nih prosesnya? Nah, setelah kayak gitu, masuk ke tahap yang keempat ya. Nah, tahap keempat terbentuknya gliserol gitu ya. Nah, ini kayaknya nggak cukup di sini deh. Kita ke samping aja ya. Oke, nah kita harus belajar santai ya. Kalau belajar mekanisme itu harus benar-benar santai sekali. Jadi jangan terburu-buru. Yang penting tahapnya benar ya. Oke, tahap keempat itu adalah proses apa tadi? Terbentuknya gliserol ya. Dalam artian gus alkohol tadi. Terbentuknya alkohol ya. Di sini kasusnya adalah gliserol. Dan prosesnya adalah Na tadi akan diserang atom oksigen pada ini ya, pada ikatan yang apa nih tadi namanya itu. Nah, pada yang gugus ini ya. Oke. Ini kan udah jadi asam gitu kan, asam.
oksigen pada ikatan karbonil. Lalu pada atom oksigen yang terikat pada C karbonil ya. Oke, nah sekarang kita tulisin lagi nih. Karena dia udah ngambil O di sini, ini kan O-nya diambil. Nanti jadinya apa? Jadi OH semua nih, OH semua. Yang ini jadi nanti O negatif semua nih yang di sini. Nah, kayak gitu kan udah kebayang ya. Oke, kita tulis lagi. Jadinya kayak gimana? Kita copy dari yang atas supaya enak ya. Nanti kita bisa review lagi nih kalau sekarang udah selesai. Ya. Kita copy yang ini aja. Oke. Nah, sekarang kita pisah dulu. Ini kan tadi udah keputus ya. Udah keputus. Udah keputus. Oke, ini kita kasih jarak. Nah, karena tadi oksigen yang ini semua udah ngambil H yang di sini, ya enggak? Ini kan tadi masih OH nih. H-nya kan diambil semua tuh ya, diserang. Ya. Akhirnya gimana? Nah, udah kalau jadi serang H-nya jadi OH. Yang O di sini jadi negatif. Kenapa ya? Ikatan yang ini yang digunakan dengan H tadi diberikan kepada oksigen ya. Jadi ketika OH-nya diambil kan lepas tuh. Ya ikatan ini mau nggak mau ngambilnya ke oksigen. Kenapa? Ke oksigen karena oksigen kan lebih elektronegatif ya, dia lebih mudah menarik elektron dibandingkan H. Ya, karena oksigen kan lebih kanan kalau di tabel periodik unsur itu lebih kanan dibandingkan hidrogen gitu kan. Ya udah berarti O negatif semua kan? Ini O negatif semua, yang ini juga O-nya negatif semua, ini O negatif semua. Nah, ini yang kita sebut gliseronya ya. Gliserol nih. Kita tulisnya pakai yang biru ya supaya ntar sama. Gliserol di mana ada gugus alkohol ya. Oke, nah ini gimana? Belum stabil. Nah, ingat tadi masih ada 3Na ya nggak? 3Na plus. Hasil ionisasi dari alkali NaOH. Nah, untuk menstabilkan atom oksigen di sini ya, ini kan ikatannya supaya stabil harus dua nih oksigen tuh. Dia menyerang Na ini masing-masing gitu kan. Masing-masing menyerang. Nah, sehingga terbentuklah apa kalau dia nyerang ini ya, ya udah jadinya kita tulis lagi di sini ya. Oke, terus ini kita copy lagi supaya ada hasilnya. Oke, nah terus kasih panahnya warna hitam ya. Oke, nah ini jadinya O Na gitu ya. O Na O Na ya. Jadi mengambil si elektrofil Na plus ini ya, ini diserang oleh si nukleofil oksigen ya, yang kurang stabil gitu kan. Udah stabil. Nah ini yang kita namakan apa tadi ini? Namanya nih natrium stearat ya. C17H35COONA. C17H35 ya, nih. Ini lihat C17 ya. H35 terus CO COONA ya, ONA. Nah, ini sama kan kayak tadi nih. Sama yang tadi C17 H35 COONA. Nah, ya ada 3 ya. Karena 3 buah. Ini natrium stearat namanya. Ya, 3 buah ya. 1, 2, 3. Nah, plus ini namanya tadi apa? Natrium stearat.
terbentuk ini ya. Jadi kalau kita lihat nih, bahan bakunya kan tadi, nah bahan bakunya ini kan, ini atau trigliserida, si apa tuh tadi namanya, si lemaknya ya, si esternya ini gliserin tristerat ya. Terus dia butuh juga suatu basa atau alkali. Di sini alkalinya NaOH ya. Jadi direaksikan nih kan. Melalui proses-proses 1 2 3 sampai 4 terbentuklah ini. Ya, produknya adalah natrium stearat dan gliserol. Ya, ini ada natrium stearat nih. Kita lihat. Nah, ini natrium stearat ada 3 dan gliserol, oke. Nah, jadi itulah mungkin mekanisme reaksi pembentukan sabun ya, di mana nih sabunnya yang ini. Ini sabunnya ya. Ini sabunnya sabun keras. Karena dia bahannya juga dari Na kan gitu. Oke, jadi terbentuklah sabun ya, atau reaksinya penyabunan atau reaksi saponifikasi seperti itu ya. Jadi mungkin mekanisme reaksinya kan nggak terlalu ribet ya, ya paling cuma 4 tahap gitu. Ya, kayak gitu. Oke, semoga bermanfaat. Silahkan dipelajari, khususnya untuk yang membutuhkan ini ya. Oke, saya tutup. See you di next video untuk kimia. Terima kasih. Sampai jumpa.